Manusia tidak tahu ke depannya seperti apa. Manusia hanya bisa berencana dan sudah pasti ingin melakukan yang terbaik kalau bisa. Mereka berdua pulang dengan membawa dua kabar gembira sekaligus. Disambut derayan air mata bahagia dari Wulan ibu dan bapak. Ibu dan bapak banyak-banyak bersyukur. Bahkan beberapa kali memeluk Wulan dan mengucapkan terima kasih pada Ega berulang kali. Sebagai keluarga, sudah seharusnya saling membantu Bu, Pak. Tidak perlu berterima kasih, ucap Ega. Iya Pak, Bu, kata Mas Ega benar. Kita adalah keluarga dan semoga sampai kapanpun dan dalam keadaan apapun, akan tetap menjadi keluarga yang bisa saling mendukung. Tambah Wulan. Amin ya Allah. Ibu dan bapak saling bersahutan. Fitri. Baru kali ini dia meneteskan air mata. Mak Gambreng ini menangis sesenggukan menatap sertifikasi rumah ibu dan surat-surat sertifikat toko yang disodorkan Farhan di atas meja. Dia seketika memeluk Farhan. Ya Allah Mas, aku gak ngangka hidup kita akan bisa seperti ini. Allah masih berbaik hati pada kita yang pernah tidak baik ini. Ucap Fitri. Semua ada hikmahnya sayang. Mulai hari ini, berjanjilah padaku untuk menurut apa kata suami ya. Jangan membantah lagi. Kita bisa memulai hidup yang lebih baik, jauh dari rasa iri, dengki, dan kebencian. Farhan mencium kepala Fitri yang ada di dadanya beberapa kali. Satu lagi. Jangan banyak ngutang. Dan jangan jadi tukang gosip. Mas. Aku kan ngutang karena kamu kurang duit. Tapi aku berjanji akan menurut sama kamu. Gak akan membantah lagi apa kata kamu. Kalau masalah gosip itu kayaknya penyakit umum para ibu-ibu deh. Gak janji kalau itu. Ya ampun Fitri. Farhan menjitak kepala istrinya. Baru saja terlihat romantis saling berpelukan, pasangan ini kembali jitak-jitakan. Hari ini, Farhan dan Fitri sudah terlihat sibuk dengan toko baru mereka. Mereka menata apa-apa yang dianggap mereka kurang menarik sambil berkenalan dengan para karyawan toko. Tampak Fitri terlihat ramah tamah dengan para karyawannya. Itu membuat para karyawan senang dan semakin bersemangat untuk bekerja. Bos baru kita ramah ya? Bisik satu orang. Iya. Tidak seperti bos kita yang dulu. Bos mereka yang dulu sebenarnya bukan tidak ramah, hanya saja dia sangatlah sibuk dengan bisnis lain selain toko ini, jadi tidak sempat untuk sekedar memperhatikan atau berbasa-basi dengan para karyawan. Sudah iya. Makan dulu aja yuk. Setelah agak siangan Fitri mengajak para karyawan yang terdiri dari pria dan wanita itu untuk makan dulu sambil menyodorkan nasi kotak. Fitri tadi sengaja bangun lebih awal hanya untuk memasak banyak sengaja untuk membuat beberapa nasi kotak. Niatnya ya untuk sekedar syukuran kecil-kecilan lah untuk toko baru mereka. Dia sudah minta izin pada Wulan untuk mengacak-acak dapurnya bersama ibu. Tentu saja bersama ibu, Fitri kan tidak ahli dalam memasak. Ya ampun. Terima kasih Buk Bos. Buk Bos baik banget sih. Hehe. Enggak juga. Anggap saja kita lagi pesta kecil-kecilan. Sahut Fitri. Sedangkan bapak hari ini pergi ke rumah mereka untuk melihat renovasi rumah, sedangkan ibu punya tugas spesial yaitu menemani Wulan di rumah saja. Hari ini dokter spesialis kandungan akan datang ke rumah. Wulan dan Ega sudah berencana untuk melakukan program hamil. Sementara keadaan Dinda di kampung. Hari terus berlalu hingga bulan pun telah berganti, keluarga ini menjalani hidup penuh kekurangan namun penuh dengan kasih sayang. Tidak peduli lagi dengan bapak yang semakin bertingkah. Ibu menyarankan mereka agar jangan terlalu peduli. Ada ibu untuk kalian. Jangan terlalu dipikirkan. Bu Marni memang seorang wanita tangguh yang super. Mengurus 4 anak sekaligus sekarang.
Tanpa mengeluh dan tanpa meminta belas kasihan suaminya lagi. Perut Dinda juga sudah mulai terlihat karena sudah memasuki bulan yang ke-7. Hari ini, ibu sengaja tidak bekerja. Dia sibuk memasak sedikit lebih banyak dari biasanya karena ingin membuat nasi kotak. Rencananya untuk syukuran 7 bulanan Dinda secara sederhana saja. Kata orang tua Pak Malik. Kehamilan anak pertama harus buat untuk tanda 7 bulanan, meskipun cuma diantar ke tetangga kanan kiri. Yang penting ada kulupan sama rujaknya. Jelas ibu ketika Dinda protes kenapa mesti serepot itu. Dinda hanya terdiam, dia terharu atas perhatian ibu. Dinda bantuin ya bu. Ibu mengangguk. Potong buahnya saja. Ibu menunjuk aneka buah yang sudah didapatkan oleh Fia. Sini mbak. Aku mau beli kantong plastik dulu untuk rujaknya. Fia menepuk tikar yang digelar di lantai. Mbak Dinda jemur baju dulu ya. Tiba-tiba Dinda teringat cuciannya yang belum dijemur tadi. Biar Fia saja Dinda. Kamu jangan terlalu angkat berat. Seru ibu. Gak bu, ini cuma 1 ember kok. Ucap Dinda. Kemudian dia pergi untuk menjemur pakaian ke belakang rumah. Namun tiba-tiba Dinda berteriak dan terdengar suara orang terjatuh. Ibu seketika berlari menyusul Dinda. Dinda. Ya ampun. Ibu berteriak histeris ketika melihat Dinda sudah terduduk di tanah dengan darah yang mengalir dari pahanya. Ibu, tolong. Perutku sakit bu. Rintih Dinda sambil memegangi perutnya. Astagfirullah. Dinda, tolong. Ya Allah. Tolong. Ibu berteriak-teriak minta tolong hingga Fia dan kedua adiknya pun berlari ke arah mereka. Ibu ada apa? Tanya Rehan. Ya Allah. Mbak Dinda kenapa? Fia pun menjerit ketika melihat darah sudah mengalir di tanah. Panggil orang. Panggil orang. Cepat Fia. Rehan. Minta tolong tetangga sebelah. Tanpa berpikir atau bertanya lagi, Fia dan Rehan berlari ke arah para tetangga untuk mencari bantuan. Beberapa tetangga berlari menuju belakang rumah Bu Marni. Tidak ada yang tidak panik ketika melihat keadaan Dinda. Ya Allah Bu Marni. Menantunya kenapa? Tanya seorang tetangga pria. Mas. Tolong mas. Tolong anakku, dia jatuh dan berdarah. Jawab ibu dengan sangat panik. Ayo bantu. Ayo bantu. Tolong, tolong. Kita bawa ke rumah sakit. Satu warga berseru. Iya mas. Tolong bawa ke rumah sakit. Ibu juga berkata demikian. Tidak memikirkan bagaimana biayanya dan bagaimana nantinya. Dalam pikirannya sekarang adalah Dinda harus selamat beserta calon bayinya. Sebuah mobil datang ke depan rumah mereka guna membawa Dinda ke rumah sakit. Tadi seorang tetangga langsung mendatangi. Orang yang punya mobil di daerah mereka guna meminta tolong untuk mengantar Dinda ke rumah sakit. Ketika Dinda sudah dimasukkan ke dalam mobil dan mereka siap melaju, tiba-tiba bapak datang. Rupanya saking paniknya tadi, Rehan berlari menyusul bapak yang kebetulan ada di gardu dan menceritakan yang terjadi. Sebenarnya bapak malas untuk pulang, hanya saja dia merasa tidak enak karena beberapa tetangga sudah berlari ke rumahnya sambil berseru ke arah Pak Kasno. Pak Kasno, menantumu jatuh dan pendarahan. Akan dibawa ke rumah sakit. Astaga. Anak itu. Udah keadaan susah malah bikin tambah susah saja. Bapak malah sempat memaki di dalam hati. Bu, ini Dinda mau dibawa kemana? Tanya bapak. Ke rumah sakit pak. Dinda pendarahan. Jawab ibu. Ya ampun bu. Memang ada uangnya. Jangan aneh-aneh. Mau jual apa kita? Rumah. Mau tinggal di mana? Oceh bapak. Tapi pak, nyawa Dinda dan bayinya terancam. Dinda pendarahan. Udah biarin aja. Panggil aja dukun atau bidan lah.
Kalau memang tidak bisa ditolong lagi bayinya, ya sudah. Artinya sudah takdir. Pusing amat. Ibu seketika menggertakkan giginya saking marahnya. Bisa-bisanya suaminya berkata demikian. Kenapa pria tua ini tidak punya hati? Meski bagaimanapun nyawa Dinda dan bayinya sedang dalam bahaya, jangankan mau berusaha, malah bisa-bisanya dia malah berkata demikian. Bapak, kamu ini keterlaluan. Dinda itu sedang mengandung cucu kamu. Tega sekali bicara begitu. Ini bukan masalah tega gak tega Bu. Tapi bagaimana kita mau membiayainya? Ini tidak sedikit biayanya. Lihat dong keadaan kita. Pak Kasno ini bagaimana sih? Malah memikirkan uang daripada nyawa menantu dan calon cucu. Salah satu tetangga yang kesal mendengar ucapan Pak Kasno langsung menyambar. Udah, Bu Marni cepat masuk. Kasihan Mbak Dinda kesakitan. Serahkan kepada Allah saja. Pasti ada jalan keluarnya. Satu ibu-ibu memberi dukungan pada ibu. Ibu mengangguk dan tidak lagi ingin peduli pada bapak. Dia langsung menoleh pada Nita dan Rehan. Kalian jaga rumah ya nak. Dan kamu Via, ikut ibu. Ibu langsung masuk ke dalam mobil disusul Via. Pemilik mobil langsung menjalankan mobilnya ketika Bu Marni dan Via sudah masuk dan duduk di dalam mobil. Ibu duduk di sebelah Dinda yang terus meringis menahan perutnya yang terasa sangat ngilu dan sakit. Ibu, aku tidak tahan. Ini sakit sekali. Suara Dinda mulai terbata. Ibu mengusap wajah Dinda. Bertahan Dinda. Bertahan. Sebentar lagi sampai. Ibu mengusap wajah Dinda yang mulai memucat. Sementara Via memegangi tangan Dinda yang terasa sangat dingin. Mbak Dinda. Via mencoba memanggil. Ibu, Mbak Dinda gak apa-apa kan? Via sudah menangis. Dinda, istighfar sayang. Ingat sama Allah sayang. Ibu terus membisikkan kata-kata ke telinga Dinda. Dalam pandangan Dinda semua seperti mulai menggelap. Samar-samar, ada bayangan ibu dan bapak dalam ingatannya. Kemudian wajah Wulan dan Fitri. Lalu bayangan suaminya. Ibu, bapak, ampuni Dinda. Mbak Wulan, maafkan kesalahan Dinda. Mas Alex, aku tidak bisa menjaga anak kita. Suara Dinda mulai serak. Astaghfirullahalazim. Ampunilah segala dosaku ya Allah. Astaghfirullahalazim. Terdengar Dinda terus mengucapkan istighfar sampai akhirnya matanya tertutup. Ya Allah. Dinda, bangun nak. Ibu menjerit-jerit ketika melihat mata Dinda tertutup, begitu juga dengan Via. Dan kebetulan mobil telah berhenti di depan rumah sakit. Bu Marni, Mbak Dinda hanya pingsan. Seru Pak sopir langsung membuka pintu mobil dan menarik ibu agar turun. Kemudian Pak sopir itu segera membopong tubuh Dinda dan membawanya berlari ke dalam rumah sakit sambil berteriak memanggil siapa saja yang bisa menolong. Suster datang dengan mendorong ranjang pasien dan segera menyuruh Pak sopir menaruh tubuh Dinda. Tolong sus. Mbak ini sedang mengandung dan tadi terjatuh. Tanpa bertanya lagi suster mendorong ranjang jalan itu menuju unit gawat darurat. Satu suster berlari untuk memanggil dokter. Tidak berapa lama, dari ujung sana seorang dokter sudah berlari memasuki ruangan. Via dan ibu hanya bisa menangis di depan pintu ruangan itu. Ibu. Mbak Dinda bagaimana? Via sesenggukan. Tidak tahu Via. Ibu tidak tahu, kita berdoa saja ya. Baru saja mereka diserang kepanikan, pintu ruangan terbuka dan beberapa suster sudah mendorong kembali tubuh Dinda yang tak sadarkan diri itu diikuti dokter tadi dengan tergesa-gesa. Ibu langsung menyusul dan berteriak untuk bertanya. Suster. Dokter. Apa yang terjadi? Anak saya tidak apa-apa kan? Satu suster berhenti. Ibu tenang ya. Anak ibu mengalami pendarahan. Keadaan pasien tidak terlalu mengkhawatirkan,
Tetapi pasien harus segera dioperasi untuk menyelamatkan bayinya. Kondisi bayinya berbahaya jika tidak segera dikeluarkan. Apa? Operasi? Itu tercengang. Iya. Sebaiknya ibu menandatangani surat perjanjian dulu, dan membayar biaya administrasinya. Silahkan ikut saya, Bu. Ibu terbengong. Tapi dia tetap mengikuti langkah sang suster yang membawanya ke sebuah ruangan. Suster menyodorkan berkas. Ibu bisa tanda tangan di sini untuk pernyataan jika pihak keluarga pasien setuju atas tindakan operasi pada pasien. Tanpa pikir panjang, ibu langsung menandatangani surat itu. Baiklah, Bu. Ibu bisa membayar biayanya sekarang, ucap sang suster. Suster, kami belum membawa uang. Apakah anak saya akan tetap bisa dioperasi sekarang? Tanya ibu ragu-ragu. Tentu saja. Pasien akan segera dioperasi meskipun ibu belum membayar sekarang. Karena keadaan pasien memang harus dioperasi. Tanda tangan ibu yang dibutuhkan beserta identitas pasien dan penanggung jawab. Mengenai biaya, bisa menyusul. Jadi ibu bisa menghubungi pihak keluarga atau suami pasien terlebih dahulu untuk membahas masalah biaya. Saya permisi, Bu. Suster itu berpamitan. Iya. Iya, Sus. Ibu menjawab dengan pikiran linglung. Fiah pun sama saja ikut linglung. Mereka berdua kemudian melangkah keluar dari ruangan itu. Bu, bagaimana membayar biaya operasi Mbak Dinda? Tanya Fiah penuh kecemasan. Ibu terdiam sejenak. Fiah bawa HP Mbak Dinda gak? Iya. Beruntung sekali tadi Fiah sempat menyambar HP Dinda yang tergeletak di atas meja makan. Coba hubungi nomor Bapak. Fiah mengangguk dan segera menelpon Bapak. Setelah panggilan diangkat, Fiah memberikan pada ibunya. Pak, Dinda harus dioperasi. Bapak bisa tidak usahakan biayanya? Tanya ibu ketika Bapak menjawab panggilan. Sudah dibilang ngeyel kamu ini. Itulah ujung-ujungnya kalau dibawa ke rumah sakit. Biaya dari mana coba? Kamu pikir biaya operasi itu murah? Jutaan. Belum lagi bayi itu pasti prematur, harus dirawat juga. Aduh, Bu. Bu, kamu ini malah bikin pusing. Mana suaminya Dinda di penjara? Siapa yang bertanggung jawab coba? Ya Allah, Pak. Ini urusan nyawa. Istri anak kamu dan calon cucu kamu sendiri. Kenapa tega sekali kamu, Pak? Jual apa yang bisa dijual di rumah? Jawab ibu. Jual apa? Hah? Suaminya Dinda itu ninggalin apa memangnya? Ninggalin istri sama aib saja iya. Aku gak mau pusing. Lagian mau usaha kemana coba? Pinjam uang. Gak bakal ada yang ngasih kalau udah berjuta-juta. Suruh Dinda hubungi keluarganya aja. Katanya keluarganya kan bos. Semua ini gara-gara keluarganya juga. Suami Dinda di penjara, Dinda jadi beban di sini. Semua gara-gara keluarga Dinda. Ibu hanya bisa beristighfar ketika Bapak menutup panggilan tanpa permisi. Ibu menoleh pada Fiah. Bapak gak bakal mau bantuin kan, Bu? Tanya Fiah. Ibu hanya mengangguk sambil mengembalikan ponsel. Fiah bisa melihat air mata ibu yang kembali mengalir. Mbak Dinda sudah pernah berkorban demi adik kamu. Sekarang saat Mbak Dinda kena musibah, kita tidak bisa berbuat apa-apa. Padahal, selama kita belum bisa membayar biaya rumah sakit, maka bayi Mbak Dinda pasti akan ditahan di sini. Sampai kita bisa membayarnya. Masa sih, Bu? Fiah terlihat terkejut. Biasanya begitu. Sudah banyak yang mengalami seperti itu. Fiah hanya terdiam sekarang. Dia tidak bisa membayangkan apa jadinya jika Mbak Dinda harus pulang tanpa bayinya. Fiah, kamu di sini saja. Ibu akan pulang untuk mencari pinjaman ya. Kata ibu. Bu, tapi nanti ibu bertengkar sama bapak bagaimana?
ucap Fia penuh khawatir. Tetapi ibu tetap bertekad untuk pulang ke rumah. Fia, ibu berusaha dulu. Doakan ibu. Akhirnya ibu pun melangkah pergi. Fia hanya bisa menatap punggung ibu dengan kesedihan. Fia terduduk lemas di bangku panjang. Tidak tahu apa yang harus diperbuat dan tidak tahu apa yang sedang dia pikirkan. Tetapi tiba-tiba Fia teringat ucapan bapak tadi. Mbak Wulan. Meskipun Fia belum mengenal secara pasti siapa Wulan, tetapi Fia paham jika Wulan adalah kakak Dinda. Fia berpikir, tidak ada salahnya jika dia mencoba untuk menghubungi keluarga Dinda. Siapa tahu saja, ada keluarga Mbak Dinda yang bersedia membantu Mbak Dinda. Fia harap-harap cemas, sambil meneliti satu persatu nama-nama di kontak HP Dinda. Wulan. Fia menemukan nama Wulan di sana. Dengan ragu-ragu dia menatap kontak nama Wulan itu. Tangan Fia gemetaran. Fia pada akhirnya menekan tombol hijau. Tetapi Fia sedikit terkejut saat mengetahui jika Dinda rupanya telah memblokir kontak atas nama Wulan itu. Fia tidak putus asa, kemudian segera membuka blokir itu dan kembali menekan tombol hijau. Halo. Dinda, iya. Suara di sana. Assalamualaikum. Ini apa Mbak Wulan ya? Waalaikumsalam. Loh, ini siapa? Kok bukan Dinda? Yang di sana terdengar terkejut.